Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kemarin tuh CX Programmer, sekarang adalah CX Designer, ya, di mana CX Designer ini masih membutuhkan CX Programmer. Jadi ini lebih, dalam tanda kutip, lebih berat lagi dalam artian RAM yang digunakan akan lebih banyak untuk laptop ataupun komputer yang kalian gunakan, ya, karena kita akan membuka dua aplikasi sekaligus, ya. Oke, langsung saja saya coba share screen. Ini bukan, ya. Oke, pertama, ya, kita akan melajari tentang CX Designer, tapi sebelum itu, ya, kita buka dulu CX Programmer, ya. CX Programmer terkait apa namanya, sebentar, saya buka CX Programmer. Nah, saya buka dulu. Oke, new program device CP1L. Oke, ya, seperti kemarin, ya. Lalu selanjutnya ini saya admit dulu. Selanjutnya kita buat program sederhana aja, satu tombol dan satu lampu, ya. Kemarin kita sudah belajar. Satu tombol 0.01 saya pakai, ya, ini saklar. Oke, ada yang hadir lagi. Saya admit dulu. Saklar, terus selanjutnya saya masukkan lampu di sini 100.01, ya, lampu. Oke, jadi program ini hanya program sederhana, yaitu satu buah lampu menyalakan, satu buah saklar menyalakan satu buah lampu. Oke, setelah ini kita minimize, jangan di close, ya, minimize, ya. Kita minimize, lalu buka CX Designer, ya. Buka CX Designer. Nah, selanjutnya file, new project. Ini project title boleh silahkan diketik, tapi kalau saya begini aja, ya, terserah. Yang bisa diedit itu project title sama file name, ya. Sebentar. Oke, mohon maaf. Selanjutnya, bentar. Ya, oke, kita lanjut. Habis itu yang bisa berubah adalah project title dan file name, ya. Saya tidak rubah di sini, sama location sih, ya. Kalau kalian mau rubah, monggo, silakan, tidak apa-apa. Tapi saya tidak merubah di sini. Oke, selanjutnya, oke. Oh, sudah ada, tadi saya udah nyoba sendiri sih, tapi ya nggak apa-apa. Yes aja, saya itu tidak akan muncul di kalian. Oke, nah ini screen page-nya oke aja. Nah, akan muncul tampilan warna hitam, ini paletnya ditutup aja, ya, supaya lebih lebar. Ini nggak usah, jangan. Jadi tampilan desain kayak mungkin Photoshop ataupun Corel Draw-nya PLC seperti ini, ya, tampilannya yang akan tampil di HMI. Kalau misalnya saya punya HMI nih, layar yang bisa disentuh di pencet-pencet yang biasanya ada di kilang-kilang minyak atau di perusahaan-perusahaan, enggak kilang minyak juga sih, kilang minyak, PLN, perusahaan-perusahaan yang ada instrumentasi yang menggunakan PLC, biasanya di lapangan dia ada HMI, satu layar penuh. Nah, ini kita ngedesain HMI-nya. Tampilannya mau taruh mana nih, gitu, ya, status lah, dalam bentuk gambar yang menarik. Jadi tidak akan terlihat lagi di sini ladder diagram, tapi sebenarnya backbone-nya atau tulang belakangnya dari sini itu adalah isinya itu adalah ladder diagram yang tadi kita buat. Oke, tadi saya membuat satu buah saklar dan satu buah lampu, ya. Sini kita pilih sini adalah PB atau push button, ya. Sini.
Ya, saya ini kan, lalu pilih yang lampu itu yang ini, bit lamp ya. Klik. Oke. Saya tunjukkan yang penting dulu ya untuk mendesain. Pak, bisa digantikah tombolnya? Bisa. Pak, bisa digantikah warnanya? Bisa ya. Tapi nanti dulu ya, saya tunjukkan gimana caranya koneksi dulu, koneksi ke apa namanya? Ke yang CX Programmer yang sudah saya buka ini, masih saya buka ya, CX Programmer seperti ini. Klik 2 kali. Di sini jenis button type-nya, ada color shape-nya bisa, tapi nanti yang penting adalah seperti ini. Tadi untuk yang button atau saklar itu adalah 0.01 ya. Nah, jadi di sini kita set di sini serial tetap sini ya. CIO common IO area. Word-nya di sini 0, bit-nya di sini 1 atau 01, tapi sama aja sebenarnya kalau sini ketik 1 ya. Karena tadi di yang CX Programmer itu 0.01 ya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. 0 ini mewakili 0 ya. 0.01 ya. Oke, action type-nya. Nah, di sini ada action tab. Action tab itu tombol. Tombol itu ada beberapa jenis. Ada momentary, ada alternate, ada set, ada reset. Momentary itu ketika kalian klik dia akan nyala atau misalnya on gitulah ya. Tapi ketika kalian lepas kliknya, maka dia akan mati. Itu momentary. Ya, jadi istilahnya kalau tombol kayak bell gitu ya. Kalau misalnya kalian pencet dia akan nyala, tapi kalau kalian lepas dia akan mati. Kalau misalnya alternate, kalian pencet sekali, kalian lepas, dia akan nyala terus. Tapi kalau misalnya kalian tekan lagi sekali, dia akan mati. Nah, kalau set, kalian tekan sekali, dia akan nyala-nyala terus. Berarti kalau untuk set, ada reset. Reset ketika kalian tekan sekali, dia akan mati terus. Ya, seperti itu. Di sini ada banyak sebenarnya jenis, cuman untuk CX jenis tombol yang ada di dunia inilah ya. Ada yang double juga dan yang lainnya, tapi tidak kita bahas itu. Saya coba sekarang yang momentary aja deh ya. Oke. Sudah diatur, klik 2 kali untuk lampu ya ini. Nah, kita set di sini. Lampu tadi berapa? 100.01 ya, wajib di ini kan di sini ya, di patokannya di sini ya. Ya, apa yang udah kita buat. Set word-nya kita rubah 100. Bit-nya kita ganti 1 ya, katanya 01 ya. Oke. 100.01 ya. Oke, sip. Selanjutnya sudah jadi nih tombol dan lampu. Oke, kita langsung jalankan. Gimana Pak cara jalaninnya? Aduh. Tutup ya. Sebentar. Saya minimizekan aja ya. Nah, cara jalaninnya itu ini. Pencet tombol ini yang centang kotak biru terus centang merah tanda tes ya. Karena nanti ketutup di situ ya. Kan ketutup ya. Ini ya, saya pencet lah ya, tes. Save change. Nah, ini harus di-save dulu ya. Yes. To all. Setelah itu muncul connect to CX Simulator. Kalau start testing offline, dia tanpa mengkoneksikan ke CX Programmer. Tapi kalau misalnya connect to CX Simulator, kita akan mengintegrasikan ke CX Programmer. Ya. Kita pilih yang connect to CX Simulator. Jadi kita koneksikan ke CX Programmer. Setelah itu kita klik start. Kita tunggu. Kita tunggu agak lama, biarkan saja ya. Sampai dengan muncul tampilan seperti ini ya. Ketika muncul tampilan seperti ini, di sini adalah tabel. Seriala ya, boolean untuk apa ini namanya? Tombol. Kalau ini boolean, ini 100.01 untuk lampu ya. Statusnya di sini value-nya adalah 00, berarti semua dalam keadaan mati. Oke, kita coba ya. Saya klik. Nah, saya harus tahan ini, ya. Saya harus tahan di ini. Ketika saya lepas, soalnya dia akan mati, ya. Ketika saya klik, nah 1. Ketika saya lepas, mati, ya seperti itu. Oke, saya akan ganti dulu di alternate supaya nanti saya tunjukkan di kondisi di CX Programmer seperti apa sih, gitu ya. Nah, cancel dulu, saya ganti di alternate. Jadi saya kliknya cuma sekali.
Yes to all. Start. Ini adalah contoh tombol yang alternate ya. Saya klik sekali. Saya klik sekali lagi, dia mati ya. Oke, saya klik sekali dulu. Dia nyala kan? Nah, sekarang kita buka CX. Nah, CX Programmer. Nah, di CX Programmer dia secara otomatis sudah nyala ya. Tanpa kita perlu ke sini yang kemarin klik kanan, value, kasih nilai. Sama, kalau mau dikasih nilai di sini, nanti dia akan berubah. 0. Ya, ini 0 nih nilainya ya. Tabel-tabel ini akan selalu floating. Ya, stop ya. Ketika kita pencet di sini, dia akan nyala. Oke, itu adalah contoh koneksi dari CX Programmer ke CX Designer. Dan nanti untuk apa namanya tugas UAS-nya nanti adalah di CX Designer. Oke, silakan ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu. Saya tambahkan di sini timer ya. Coba 20 detik. Enggak, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini T1 ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah saya lanjut lagi ya. Ke timer dan counter, karena kemarin kita belajar adalah timer dan counter ya. Oke. Ini udah ada tombol, tinggal masalah timer. Di mana Pak timer itu? Timer itu, sebentar, sambil ingat-ingat. Numeral display input ya, numeral display input. Kita masukkan di sini, ya ini adalah timer, tapi nilainya bukan ini ya. Kita klik 2 kali. Lalu kita ganti ini addressnya, serial alanya, kita ganti di sini area karena tadi I/O nggak masalah ini, tapi kalau ini kita ganti harus karena wajib dia tipenya adalah timer. Timer berapa di sini? Timer 1 ya. 1. Oke. 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 Jadi saya buat dulu di CX Programmer sini. Ketika saya menekan saklar ini, lampu ini akan menyala dan timer juga akan menyala selama 20 detik. Setelah 20 detik, maka lampu tersebut akan mati. Ya, seperti itu ya. Oke, saya jalankan. Saya tes yes to all. Start. 5:12 bukan berarti 20 detik ya, tapi ini ngacak nih dia. Nanti pasti, tapi hitungan kita, hitungan asli itu 20 detik kok. Dia agak ngacak di sini. Nggak tahu apakah rekan-rekan atau seperti apa. Saya selama mendesain di CX Designer juga seperti ini ya. Oke, saya pencet. Ya, dia menurun. Hitung itu pasti 20 detik, cuman nilainya nggak jelas. Atau mungkin saya yang kurang tahu untuk cara perhitungannya. Intinya sini 20 detik, ya ketika timer ini sudah 0, dia secara otomatis langsung tek, mati. Walaupun saklarnya nyala. Ya. Ketika saya matikan, dia akan ngereset secara otomatis untuk timernya. Ya. Seperti itu. Nanti kalau counter gimana Pak? Sama seperti ini, numeral number, numeral display ya, numeral display, pilih timer atau counter. Kalau counter ya pilih counter, masukkan counter berapa alamatnya yang sudah di set. Intinya tetap di CX Programmer dulu, didesain ya. Nanti dibuat programnya, setelah itu baru CX Designer mensimplifikasikannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Grafik kalian juga bisa, tapi kayaknya grafik ini untuk apa ya namanya ya,
sudah terkonek gitu sama PLC ya, karena dia sifatnya adalah datanya berjalan terus. Oke, silakan. Jadi yang kemungkinan nanti kalian pakai itu push button, lampu ya, sama ini. Udah itu aja paling. Ya, label paling ya, label itu namain di sini. Label. Nah, ini namain label. Saklar mirip. Nah, jadi tinggal kita. Nah, ini saklar. Ini label sih mempercantik aja di sini supaya jelas. Lampu ya, seperti itu supaya kita ingat, oh ini lampu, oh ini timer nih, walaupun sebenarnya kita bisa setting di dalamnya tapi kan tidak akan kelihatan. Timer 1. Oke, silahkan. Enggak ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Pak, saya mau tanya, Pak. Bisa Ya, silakan. diulang sekali lagi, Pak. Diulang sekali lagi, Pak. Belum paham misalnya, Pak. Untuk ini? Ya, ya untuk CX design. CX designer. Oke. Sekali lagi coba saya ulang ya. Saya close aja dulu. Cancel dulu. Saya matikan dulu di sini ya simulasinya. Tapi kalau ini paham ya, Agus ya, maksudnya yang tadi ditanyakan program ini yang kemarin. Saklar, lampu, timer. Paham. Ya, oke. Ini saya close. No, nggak usah di save. Saya akan ulangin ya. Jadi setelah kita ngedesain di CX Programmer gitu ya, laddernya seperti apa dan sebagainya udah selesai, udah fix ya. Selanjutnya kita buka namanya CX Designer. Nah, ketika CX Designer sudah dibuka, jadi tapi yang CX Programmer jangan ditutup ya. Lalu kita pilih file new project. Ini anggaplah baru yang tadi saya belum buat ya. Oke, gitu. Nah, ini karena saya tadi sudah nge-save, jadi ini mungkin tidak akan muncul di kalian. Saya overwrite aja, saya timpa, nggak masalah. Yes. Oke. Oke. Akan muncul tampilan hitam seperti ini. Ya. Sebentar. Oke, selanjutnya setelah tampilan seperti ini, ya, tadi di sini itu ada push button sama lampu, ya, sama di sini ada timer, ya. Jadi ada 3 elemen di sini ya. Kita buka di sini adalah push button, ya. Klik di sini ya, push button, on off button, ya, push button, bebas segede apa gitu ya. Terus ini ada bit lamp, ya. Untuk lampu ya. Nah, oke, sebentar. Close nih. Nah, lampu ini saklar, ini lampu ya, ini saklar ini ya, kita klik 2 kali ya. Di sini ya, kita ganti dulu alamatnya tadi saklar berapa? 0.01 ya. 0.01. Kita tulis 1 aja di sini nggak apa-apa ya. Oke, karena nanti kita lihat di sini ya. Nah, 0 yang ada 5 ini itu mewakili 01, 0.01 ya, seperti itu. Kita pilih di sini tadi yang seperti saya bilang, tombolnya itu ada 4 tipe, momentary. Momentary ketika saya tekan maka dia nyala, tapi kalau saya lepas dia akan mati. Kalau alternate, sekali ditekan dia akan nyala, sekali ditekan dia akan mati. Kalau set, sekali ditekan dia akan nyala terus, walaupun ditekan terus dia akan tetap nyala terus. Tapi kalau reset, dia ketika ditekan dia akan mati, ya, seperti itu. Saya pilih di sini adalah alternate aja. Oke. Saya klik 2 kali ya. Saya set. Saya
pilih di sini lampu tadi 100 ya, 100 wordnya titik 01. 01 boleh kalian ketik seperti ini, nggak masalah. Karena nanti akan seperti ini juga akhirnya. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada numeral display input ya untuk timer. Klik 2 kali ya. Lalu pilih di sini untuk set timernya ya. Lalu areanya karena tadi command IO area, jadi untuk tombol dan untuk lampu itu masih tetap. Ini timer ya, timer di sini 1 ya wordnya. Oke. Jadi ini timer 1 ya. Oke. Ya. Bentar. Oke. Selanjutnya untuk tadi label ya bisa dipencet di sini ya. Ini pokoknya tombol untuk memasukkan di sini ya. Masuk aja dulu. Nah. Saya copy aja, Ctrl C, baru Ctrl V. Di sini lampu ya. Lalu di sini ya, mohon maaf. Tinggal Ctrl V ya. Lalu saya tambahkan di sini timer 1. Lalu di sini ya silahkan ditekan. Ini saya kecilkan supaya jelas ya. Aduh. Ini ya. Tes kotak warna biru, terus centang warna merah ya. Silakan pencet tombol tes ini untuk menjalankan simulasinya. Nah, yes to all. Ini connect to CX Simulator. Ya. Nanti dia otomatis masuk ke sana ya. Masuk di sini. Nah, seperti ini. Tadi saya setnya menteri atau alternate ya, saya lupa. Oh, alternate ya, alternate. Jadi bisa lepas ya seperti ini. Alternate, nah timer saya matikan, dia otomatis. Saya hidupkan karena sini tadi sampai berapa? 20 detik ya, sampai 20 detik. Ketika 20 detik sudah habis, maka langsung cut sendiri ya. Nah, dia otomatis mati sendiri ya. Oke, mungkin itu untuk pengulangannya ya. Agus, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, oke. Silakan yang lain jika ini ada pertanyaan. Ya, mungkin ini saja yang dari CX Designer ya, yang saya berikan ya. Nanti untuk tugasnya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, itu saja dari saya ya. Saya close dulu ya. Saya stop share dulu lah. Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mungkin itu aja untuk praktikum hari ini untuk CX Designer. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.